Dia hanya mengelola, terus di samping mengelola dia juga menikmati hasil sumbangan itu. Nah itulah dajjal-dajjal kecil. Itu yang kecil, belum yang memegang uang besar. Tapi di saat dengar adzan, ya memang berhenti. Dia juga melakukan sholat kalau orang Islam. Jadi di situ ya membaca istighfar, ya membaca tasbih, ya membaca tahmid, ya membaca takbir. Tapi habis baca itu yang grogoti lagi. Nah itulah. Nah kalau versi Jawa yang dinamakan Bathara Kala juga demikian. Dajjal itu adalah nafsu kita sendiri. Nafsu yang 4 perkara itu termasuk aluamah, amarah, subiyah, mutmainnah. Rahayu Mbah Darno. Ya Rahayu. Gimana Mbah kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ketemu lagi Mbah sama tim Hasanah Jawa. Ya. Biasa Mbah mau belajar tentang ilmu Jawa gitu Mbah. Iya. Nah sebelumnya tuh ini Mbah, kami itu ingin menanyakan tentang hari pembalasan atau akhir zaman lah katakanlah, atau bisa disebut kiamat itu sendiri gitu. Iya. Nah kan kalau menurut pandangan Islam itu tuh hal yang mengerikan dan mungkin sekarang bisa dikatakan masih tanda-tanda gitu kapan terjadinya atau kapan berlangsungnya itu semua gitu. Iya. Nah kalau menurut pola keilmuan Jawa itu sendiri bagaimana gitu Mbah? Monggo. Ya, selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Hasanah Jawa. Untuk pemirsa dimanapun Anda berada, selalu sehat, rezeki lancar, dan rumah tangganya diberikan ketentraman, damai, dan salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi, rahayu ingkang pinanggih. Rahayu. Menjelaskan atau mengulas tentang hari kiamat ya. Nah, karena hari kiamat kebanyakan yang didengarkan adalah versi agama. Nah, versi agama itu menggambarkan kiamat ya seperti itulah. Ya mengerikan dan lain sebagainya. Menurut versi Jawa bagaimana? Versi Jawa pun juga sama. Hari kiamat itu hari yang sangat mengerikan. Gitu. Kalau ditanya kapan kiamat itu datang, kiamat datang itu setiap hari. Jadi nggak ada ketentuan nanti di akhir zaman atau di penghujung batas dunia ini begitu. Memang sebenarnya kalau dibilang kiamat itu akhir zaman betul memang. Ya, tapi zamannya siapa? Ya zamannya yang hidup itu. Gitu. Nah, apa tanda-tanda kiamat? Tanda-tanda kiamat itu kalau menurut versi Islam bahwa nanti banyaknya anak yang sudah berani pada orang tua, terus perempuan itu banyak berperilaku seperti pria, pria berperilaku seperti wanita. Atau sudah banyaknya ibu-ibu yang jarang menyusui anaknya. Itulah tanda-tanda akhir zaman menurut versi agama. Kalau menurut versi Jawa ya sebenarnya hampir mirip dengan versi agama itu. Tapi kalau di Jawa sendiri itu kiamat itu begini. Memang dikala kita itu punya anak yang susah dididik, anak yang tidak nurut pada orang tua, ya itulah salah satu tanda kiamat. Karena versi Jawa yang dimaksud kiamat itu adalah kiamatnya pikir, atau kiamatnya akal, atau rusaknya akal, itulah kiamat. Karena kiamat itu ada dua, kiamat kecil dan kiamat besar. Nah, kiamat kecil diantaranya yaitu anak yang tidak nurut pada orang tua,
mempunyai istri yang tidak taat pada suami, terus dikala hidup selalu menghadapi masalah, itulah kiamat, dinamakan kiamat kecil. Nah, kiamat besar apa? Kiamat besar itu bukannya dunia ini hancur, terus kehidupan di dalam dunia ini mati semua, bukan itu. Kalau menurut versi Jawa, kiamat yang paling besar adalah lepasnya nyawa dari jasad. Itulah kiamat. Maka digambarkan di situ kiamat kubro atau kiamat besar itu adalah dikala gunung-gunung berterbangan, ya, dikala air laut sudah meluber ke daratan, tumpah ke daratan, dan manusia lari ke sana kemari. Itu adalah sebenarnya gambaran di saat roh kita mau lepas dari jasad. Maka jasad kita lah yang menjadi korban. Yang dibicarakan tentang atau yang dimaksud di situ air lautan meluber ke daratan adalah dikala orang meninggal dunia itu, ya ada yang sampai terkencing-kencing, ada yang sampai buang air besar, gitu. Terus dia tidak menangis, tapi air mata keluar dengan sendirinya. Terus ini ingus juga. Dan yang dimaksud di situ gunung berterbangan adalah ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang mau meninggal di saat hidung kita itu sudah nggak kenceng lagi, sudah miring, telinga kita sudah kepleh atau ya itu. Jadi versi agama itu ya sebenarnya sudah memberi isyarat pada kita. Versi Jawa juga sebenarnya membenarkan bahwa itulah tanda-tanda kiamat. Tapi kebanyakan orang yang belum masuk ke kiamat kubro atau kiamat besar itu rata-rata, kalau saya melihat dari beberapa saudara yang datang ke sini, semuanya sudah merasakan kiamat itu. Nah, apa buktinya? Buktinya gini, kalau melihat dari penampilannya, saya itu juga nggak ngira kalau orang itu ternyata penuh dengan masalah, ya penuh dengan keribetan hidup ini. Tiba-tiba datang di sini dengan ceritanya, saya mendengarkannya juga ngeri. Jadi baru mendengarkan cerita orang itu, saya itu merasakan ini seandainya menimpa saya, inilah kiamat. Sampai begitu. Makanya untuk menyikapi itu semua, supaya kita itu enggak, walaupun belum masuk pada zaman kiamat yang dimaksud di agama itu, supaya kita hidup itu tentram, supaya kita itu hidupnya ini terarah dan tidak merasakan kiamat itu. Dan saya gianya kita itu harus menjaga akal kita. Karena sebenarnya mau kiamat, mau enggak itu, semua itu adalah olah akal kita sendiri. Olah pikiran kita sendiri. Sehingga dengan kita menganut olah akal dan pikiran, jasad inilah yang menjadi korban, atau badan ini yang menjadi korban. Karena angan-angan di otak atau angan-angan di akal itu, dikala kita itu nggak paham betul, atau kita itu nggak jeli, kita tuh banyak diperdaya oleh otak sebenarnya. Gimana nggak diperdaya di saat kita itu waktu malam hari contohnya, waktu tiduran, dengan angan-angan yang panjang, pikiran kita melambung kemana-mana. Akhirnya yang datang itu adalah jikalau, andai kata, ya, terus apa lagi yang lainnya. Jadi kita itu banyak berandai-andai. Setelah berandai-andai, kita itu kadang-kadang memikirkan hal-hal yang sebenarnya kita itu nggak menjangkau ke situ, tapi kita memaksa ke situ. Contohnya, ya, di saat kita itu usaha lagi, bukannya bangkrut ya, usaha lagi merosot.
Ya, dengan usaha lagi merosot itu tiba-tiba kita itu berangan-angan karena dengan andai kata jikalau dan yang lain sebagainya itu, ini seandainya ada modal sedikit untuk menambah biaya modal. Nah, itu. Mungkin usaha kita bisa bangkit dan kalau bangkit kita itu enak. Seperti itu. Akhirnya apa? Memberanikan diri untuk pinjam. Baik di bank maupun pinjam sama teman. Setelah kita mendapatkan pinjaman atau modal dari bank maupun dari teman, kadang-kadang arah kita itu bukan ke pekerjaan itu. Karena kita lagi pegang uang, pegang duit. Tiba-tiba yang kita beli bukan untuk pekerjaan itu tapi yang lainnya. Nah, karena apa? Yang sekian dibelikan ini, yang separuhnya nanti untuk usaha modal kira-kira masih nutup. Setelah dikerjakan seperti itu, akhirnya yang ditangani di pekerjaan itu juga nggak malah lancar. Ya, kita sudah waktunya untuk mengembalikan itu belum ada. Ya, akhirnya apa? Modal yang masuk di pekerjaan itu akhirnya ditarik untuk membayar itu. Membayar artinya belum membayar semua apa itu nyicil. Ya, untuk nyicil itu. Nah, dari perjalanan seperti itu karena mungkin perjanjian kalau di bank tiap bulan harus bayar. Yeah. Akhirnya untuk nyicil modal yang ada di pekerjaan, jangankan yang tambahannya, modal yang dulu pun akhirnya ketarik ke situ. Nah, rata-rata awal dari orang gagal atau orang yang belum kiamat yang dimaksudkan itu, tapi dia sudah masuk ke zaman kiamat itu orang-orang yang seperti itu. Makanya kalau sudah seperti itu, sudah bingung, terus ini bagaimana, terus ini kenapa dan lain sebagainya. Sebenarnya ini bagaimana dan kenapa itu adalah akal kamu sekalian yang menyeret kamu larut ke dalam masalah itu, kiamat itu. Gitu. Makanya hati-hati, kita itu punya otak itu jangan melamun atau jangan berandai-andai saja. Hayalan. Ya, jangan menghayal. Iya. Kita tuh mendingan gini, mendingan kita kalau nggak mampu ya sudah semampu kita saja lah. Ya. Karena peribahasa kita sendiri sedikit-sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Lah kita kadang-kadang enggak. Dari sedikit nggak telaten kepengennya langsung banyak. Nah kebanyakan nggak malah jadi banyak, malah jadi hancur. Nah itulah termasuk pandangan-pandangan Jawa tentang kiamat. Makanya supaya kita itu nggak kalau boso Jawa ini gak ngonangi dino kiamat. Ya maka hati-hatilah cara kita berpikir, hati-hatilah kita cara kita itu untuk melawan nafsu kita. Ya, supaya jasad kita itu enggak termasuk jasad yang masuk di dalam zaman kiamat itu. Nah, itu menurut versi Jawa. Nah terus kan kita tahu juga gitu bahwa cerita kiamat itu sebelum kehancuran dunia, dikatakannya datanglah sesosok makhluk yang dinamakan Dajjal itu sendiri. Nah kalau menurut keilmuan Jawa ada Dajjal itu, Pak? Apakah? Ya ada, cuman bahasanya saja yang beda. Kalau di ini kan semuanya mengambil dari bahasa agama ya. Kalau versi Jawa sendiri bukan Dajjal namanya, tapi Bathara Kala. Bathara Kala. Jadi nafsu angkara murka. Karena Dajjal sendiri digambarkan bahwa di situ menurut versi agama Dajjal itu adalah matanya satu. Ya, dan dia mulai saat ini karena dia itu dimasukkan di dalam kerangkeng katanya. Ya. Nah di kerangkeng itu dia tuh menggerogoti kerangkeng besi itu. Tapi di saat ada azan maka besi itu kembali lagi. Itu nanti setelah dengar azan dia ngerogoti lagi kerangkeng besi itu.
Nah, apa sebenarnya itu? Apakah itu ada makhluk selain manusia? Apakah ada makhluk yang menyeramkan? Yang bermata satu sehingga dia juga berperilaku seperti itu. Itu sebenarnya juga hanya bahasa falsafah atau filosofi, ya. Filosofi apa? Ya filosofi kita sendiri. Contohnya gimana? Contohnya seperti kita yang berkuasa. Para pejabat-pejabat negara, para pemuka-pemuka apapun lah, baik di agama maupun setiap ada suatu organisasi dan di situ ada kepalanya. Kebanyakan untuk saat ini itu semua dajjal, kayak gitu. Jadi nggak kalau di sini mungkin tidak, ya nggak mungkin. Walaupun kecil pun juga di situ ada dajjal. Karena dajjal digambarkan mata satu. Orang itu kalau sudah menjadi penguasa, apalagi dia yang memegang keputusan, dia yang memegang kendali di dalam salah satu organisasi, baik organisasi organisasi inilah pemerintahan atau kalau pemerintah jelas keagamaan gitu. Ya, keagamaan maupun organisasi masyarakat. Ormas ya. Ya, ormas. Ini karena dia sudah mempunyai jabatan yang tertinggi, dia bisa memutuskan apapun. Dikala sudah melihat yang namanya uang, kita itu sudah lupa diri, lupa daratan. Kita itu sudah nggak noleh nganan, nggak noleh ngiri. Itu yang dimaksud ya, mata satu. Mata satu itu. Jadi nggak peduli dengan orang lain. Pokoknya dia maunya begini ya harus begini. Karena dengan begini saya menghasilkan. Itu. Nah, yang dimaksud setiap dengar adzan dia berhenti menggerogoti pagar besi. Memang orang-orang seperti itu di saat dengar adzan dia juga langsung mandi, melakukan sholat, ya melakukan kebaikan. Begitu. Habis sholat, habis melakukan kebaikan, ya kembali lagi seperti itu. Nah, itulah gambaran dajjal. Jadi dajjal itu bukannya di kenegaraan, bukan. Setiap organisasi kemasyarakatan, di situ dia menjadi pucuk pimpinan. Itu rata-rata menjadi dajjal walaupun kecil, walaupun dajjal kecil. Gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan lah. Karena begini loh, ya maaf. Ini perlu saya sampaikan supaya dajjal-dajjal kecil itu bisa sadar. Ya. Kita tuh mengelola bukan uang kita sendiri. Mengelola kadang-kadang itu uang sumbangan, uang apa yang lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya di saat dia menyumbang, di saat dia memberi, ada salah satu bangunan atau ada salah satu kegiatan yang harus dibiayai itu. Maksudnya tertuju ke situ. Tapi bagi kita yang mengelola dana itu loh, korupsi. Mau ngerokok juga ambil itu, kadang mau sarapan juga ngambil itu. Lah terus dia yang ngambil untuk beli rokok, dia yang ngambil untuk beli sarapan. Pernah menyumbang apa? Pertanyaannya di situ. Coba. Dia hanya mengelola, terus di samping mengelola dia juga menikmati hasil sumbangan itu. Nah, itulah dajjal-dajjal kecil. Itu yang kecil, belum yang memegang uang besar. Gitu. Tapi di saat dengar adzan, ya memang berhenti. Dia juga melakukan sholat kalau orang Islam. Jadi situ ya membaca istighfar, ya membaca tasbih, ya membaca tahmid, ya membaca takbir. Itu. Tapi habis baca itu yang grogoti lagi. Nah, itulah. Nah, kalau versi Jawa yang dinamakan Bathara Kala juga demikian. Dajjal itu adalah nafsu kita sendiri, nafsu yang 4 perkara itu termasuk alu-amah, amarah, subiyah, mutmainnah. Nah, sampai kita tuh kadang-kadang kita tuh wujud manusia, tapi sifat kita tuh kadang-kadang nggak seperti manusia. Ya, kalau kaya yo sok semuge, kalau pinter yo sok keminter, kalau ganteng yo sok gemanteng. Nah, itu. Jadi mengedepankan takabur lah. Orang yang mengedepankan takabur biasanya itu melihat orang lain itu dengan apa ya, sebelah mata, ya, atau meremehkan atau merendahkan orang lain. Seolah-olah
nggak ada yang bisa seperti saya kecuali saya. Nah itulah sifat-sifat Dajjal. Jadi Dajjal yang digambarkan itu kalau kita tuh membayangkan, wah bentuknya pasti seperti ini, pasti seperti ini. Lah bentuknya ya kita itu sendiri lah Dajjal. Jadi dikala kita itu sudah nggak memperdulikan orang lain, nggak pernah memikirkan kesusahan orang lain, yang penting kita bisa, yang penting kita mampu, yang penting kita itu masih dianggap orang, ya itulah Dajjal kecil atau Dajjal besar pun juga seperti itu. Jadi Dajjal itu adalah kita sendiri, dari nafsu kita sendiri. Makanya sampai kalau di versi Jawa, di saat orang itu sudah kena godo atau ridune Braholo, atau orang itu sudah kena penggodanya Dajjal, bagaimana caranya? Ya caranya ya satu, paling tidak itu harus diruat itu, ya supaya apa? Untuk mengembalikan nafsu itu bekerja sesuai fungsinya masing-masing. Jadi nggak melebihi dari fungsi, ya takarannya nafsu itu.